Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada YouTube channel saya, Jeffrey Afriandi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada rekan-rekan pekerja Indonesia mengenai beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul pada program JKP ini. Jadi untuk teman-teman yang akan melakukan pengambilan JHT namun tidak memiliki vaklaring, teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya atau ada di link deskripsi. Langsung saja, beberapa pertanyaan sering muncul pada program JKP ini. Pada video bagian pertama, apa tujuan dari program JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan ini? Program JKP bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi resiko akibat PHK. Apa yang dimaksud dengan PHK? Jadi PHK adalah pemutusan hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Jadi PHK adalah pemutusan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Siapa saja yang berhak mendapatkan peserta program JKP ini? Jadi yang pertama adalah warga negara Indonesia. Selanjutnya belum mencapai usia 54 tahun. Karena apa? Karena di 56 tahun kita akan berhenti bekerja atau telah memasuki usia pensiun. Selanjutnya untuk pekerja pada PKBU skala usaha menengah dan besar tersebut harus mengikuti 4 program pada BPJS Ketenagakerjaan. Untuk skala mikro atau kecil itu minimal harus mengikuti 3 program yaitu JKK, JKM, dan JHT. Selanjutnya untuk perusahaan harus terdaftar pada program BPJS Kesehatan. Jadi untuk perusahaan itu wajib mengikutkan kerjanya pada BPJS, itu BPJS Tenaga Kerja dan juga BPJS Kesehatan. Lalu untuk pegawai PKWT, apakah dapat mengikuti program JKP? Setiap pekerja dengan status PKWT maupun PKWTT yang memenuhi eligibilitas dapat menjadi peserta program JKP. Jadi gini teman-teman, untuk PKWT atau PKWTT ini ada yang tidak bisa mendapatkan program JKP. Karena apa? Yang mendapat program JKP adalah peserta atau tenaga kerja yang mengalami PHK, berbeda dengan PKWT atau PKWTT yang telah berakhirnya masa kontrak. Namun apabila PKWTT atau PKWT tersebut di PHK dalam masa kerja tersebut, mereka akan mendapatkan program JKP ini. Apakah diterbitkan kartu dan sertifikat khusus untuk program JKP? Kartu peserta sudah terintegrasi dengan program kepesertaan lainnya, sedangkan untuk sertifikat dapat dicetak kembali sesuai dengan permintaan perusahaan baik fisik maupun digital. Nah, untuk non-ASN bisa mengikuti program JKP atau tidak? Bagi kepesertaan non-ASN yang perjanjian kerjanya dalam bentuk PKWT, berhak untuk ikut program JKP sesuai ketentuan peraturan pemerintah. Yang dimaksud peserta program JKP adalah pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Apakah peserta yang mengikuti program JKN secara mandiri dapat menjadi peserta JKP? Lalu apakah berlaku juga syarat minimal iuran JKN? Jadi untuk kriteria kepesertaan JKN yang menjadi syarat eligibilitas adalah program JKP, yaitu pekerja atau buruh harus terdaftar sebagai peserta PU aktif, bukan tertanggung, istri anak, PBI maupun peserta mandiri. Tidak ada syarat minimal masa kepesertaan maupun masa iuran dalam kepesertaan JKN. Jika tenaga kerja telah berakhir hubungan kerja namun menjadi TKBPU, apakah masih berhak mendapat JKP? Jadi untuk kepesertaan JKP hanya diperuntukkan untuk pesertaan PU dan kepesertaan BPU tidak berpengaruh terhadap hak manfaat JKP. Apakah manfaat JKP tetap sama untuk semua peserta tanpa memperhatikan masa kepesertaan pekerja? Jadi untuk besaran nilai manfaat tunai JKP ditentukan oleh besaran nilai upah terakhir masing-masing peserta. Jadi artinya tenaga kerja tersebut telah
menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja selama 2 tahun dan minimal iuran itu yang telah dibayarkan selama 12 bulan dan 6 bulannya itu harus berturut-turut, tidak boleh putus. Bagaimana dengan peserta yang masih dalam proses PHK di pengadilan PHI? Apakah sudah berhak mendapatkan JKP? Peserta yang masih dalam proses PHK di PHI belum bisa mendapatkan manfaat JKP. Demikian pertanyaan-pertanyaan pada program JKP. Nanti akan saya teruskan pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.